bom sama orang kafir. Apa? Karena kalian otaknya diisi sama agama, jadi tolol. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dan lagi-lagi saya membahas di mana ada seorang pria dan dia menangkapi yaitu tentang perbuatan-perbuatan umat-umat muslim yang radikal di Indonesia ini. Kali ini kita menyaksikan videonya bagaimana dia menjelaskan Indonesia ini kalau tidak ditolong oleh orang kafir, bahkan perempuan-perempuan juga mungkin menjadi pelacur orang Jepang ya, gitu kira-kira teman-teman ya. Dan mari kita dengarkan cuplikan videonya. Kalau Hiroshima dan Nagasaki nggak dibom sama orang kafir, ya kalian yang tinggal di Indonesia, mak kalian masih jadi lonte sampai sekarang. Jadi lonte Jepang. Oh saya nggak ngomong jorok, nggak ngomong kasar. Memang itu faktanya. Berkat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, ya Indonesia bisa berdiri jadi negara Indonesia. Mana pernah Indonesia menang perang lawan Belanda, lawan Jepang? Kagak pernah menang. Kenapa? Karena kalian otaknya diisi sama agama, jadi tolol. Agamanya kebetulan Islam. Jadi tolol. Saya bukan anti-Islam. Ingat, musuh saya bukan Islam. Musuh saya bukan agama Islam, musuh saya bukan orang Islam. Musuh saya adalah spiritnya Islam yang membuat kalian jadi bodoh. Ya, spiritnya Muhammad yang bikin jadi goblok. Anak kecil dientotin. Nah, inilah teman-teman respon pria ini dalam hal ini, dan ini memang pelajaran dan masukan yang baik bagi orang-orang yang selalu radikal seperti itu. Memang teman-teman tidak semuanya seperti itu, dan saya juga sarankan agar kita juga umat-umat Kristen ini ya kita tangkapi dengan baik. Jangan sampai kita berdosa karena meluruskan hal itu kepada mereka, dan jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu tegas firman Tuhan untuk umat percaya, untuk melarang kita, bahkan untuk menegaskan kepada kita agar kita mengasihani musuh kita dan berdoa buat mereka. Dan inilah yang terjadi kepada pria. Kalau saya lihat dia memang umat Kristen, dan mungkin dia sudah nggak tahan lagi secara daging apa yang sudah terjadi selama ini kepada umat Kristen di bangsa Indonesia ini, dan sehingga dia memberitahu atau mencari tahu hal ini. Dan itulah dia teman-teman. Memang banyak juga yang merasa umat-umat muslim yang radikal ya. Saya tidak ngomong seluruhnya ya, tetapi sebagian besar mereka yang radikal ya, yang selalu tidak suka kepada umat agama lain. Nah, sebenarnya ini harus disadari oleh mereka ya. Karena selama ini mereka berpikir seakan-akan Indonesia ini milik agama muslim sendiri ya. Dan kalau ini kenyataan, orang kafir juga yang menolong bangsa ini ya. Dipakai Tuhan juga mereka untuk menolong ya. Ya termaksud orang yang berkoar-koar yang selalu menghina iman Kristen. Mereka juga memakai terus produk kafir ya.
Walaupun mereka kemarin ada juga ya yang memecahi HP-nya, ya ada kiai yang begitu fanatik ya. Tidak boleh katanya adalah haram. Ya, nggak apa-apa. Lebih bagus menurut saya kalau mereka tidak menggunakan hal itu agar berhenti hal-hal ini terjadi di media sosial ya. Saya sih memang setuju hal itu. Ya seperti YouTube seperti ini. Karena itu tidak membuat hal yang baik ya. Ya, saya berdoa sih untuk itu sehingga tidak ada lagi hal-hal ini terjadi. Karena seperti ini ya, dari pihak Kristen juga bisa membalas kalau dia nggak tahan seperti apa yang kita sudah barusan dengarkan. Kan lama-lama bisa terjadi satu perselisihan antara umat beragama dan bisa terjadi seperti yang dulu-dulu kala. Nah, yang menanggung siapa? Kita-kita juga di bangsa ini. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan agama kita dengan baik satu persatu ya. Nah, jadi teman-teman, saat ini juga saya mengajak kita melihat cuplikan video di mana saudara kita ini tidak marah ya, pria ini ya, melihat video ini. Ini salah satu contoh dan banyak yang lainnya lagi ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ada juga bupati yang melarang dan ada juga yang ditutup, dirusak dan dibubarkan sedang ibadah. Dan ini salah satunya ya. Warga di Bogor, bagaimana mereka berusaha juga membubarkan ibadah saudara kita orang Kristen di situ, padahal bukan di rumah orang Muslim dibuat, di rumahnya sendiri. Sebenarnya tidak mengganggu dia sama sekali dan tidak merugikan dia. Tetapi itulah mereka menunjukkan hati mereka terhadap umat beragama selain agama Islam ya. Karena benci mereka kepada Kristen itu ya, sehingga mereka bisa bertindak seperti itu. Jadi mari kita dengarkan cuplikan videonya. Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian Pak? Tanggal 26, tanggal 25. Jadi itulah dia teman-teman. Itu dia. Mereka bisa tega ya, membubarkan orang sedang ibadah hanya sekali setahun ya. Mereka yang harus membubarkan itu. Mereka tidak punya hati sama sekali ya. Padahal sekali setahun itu untuk bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong. Itu pun bisa mereka tega melakukan hal itu. Makanya beliau, video yang sudah kita dengarkan sebelumnya tadi, meledak juga dia teman-temannya. Ya. Dan kita sudah dengarkan tadi apa kata dia ya. Dan itu memang harus disadari oleh umat muslim. Ya. Bukan saya membela siapa-siapa, saya tidak membela. Ya, tidak membela siapa-siapa. Saya juga tidak bermusuhan kepada saudaraku muslim, tidak. Ya. Jadi tolong, apalagi kita dengarkan bupati juga melarang, ya. Udah masuk berita itu, ya. Bupati bisa melarang umat Kristen dan tidak memberikan izin, ya. Padahal seperti yang dikatakan di berita itu ya, saya tonton, umat muslim bebasnya kalau hari bulan puasa, bebas di gedung, bebas di mana saja, di jalan juga, karena di kota saya di mana saya tinggal juga begitu, ya. Apalagi kalau malam takbiran namanya ya, satu malam kadang sampai jam berapa baru berhenti mereka, ya. Berbagai macam mereka
buat ya budaya macam lain sebagainya ya. Dan tidak ada sama sekali merasa apa. Ya saya bilang ya memang harus begitu ya. Kita harus hargai perbedaan itu. Tetapi kenapa sebaliknya ya? Begitu tega mereka. Begitu sadis mereka terhadap umat Kristen. Jadi itulah teman-teman. Biarlah kita berdoa terus untuk bangsa ini. Dan kita juga serahkan kepada Tuhan orang-orang yang seperti itu. Ya. Biar Tuhan menjamah hati mereka dan Tuhan mengampuni mereka. Karena hak kita bukanlah hak kita pembalasan. Tetapi bagian kita adalah berdoa buat mereka. Jadi itulah teman-teman. Mari kita respon mereka dengan baik. Tetap kita berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga kita tidak terbawa emosi. Dan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Nah, sampai sinilah yang saya bisa bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom buat semuanya.